Kalian capek nggak sih udah bertahun-tahun piara ikan, tapi kok nggak kaya-kaya? Kolam ada, kerja di kolam setiap hari, ikan mah panen, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Dan yang lebih bahaya lagi, kalian mulai menganggap itu normal dan suatu hal yang wajar. Nah, di video ini saya akan membahas dua kesalahan paling umum yang bikin orang susah untuk naik kelas di industri perikanan. Jangan skip video ini ya, tonton sampai habis. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Huda. Saya mau mulai dari kesalahan pertama dulu. Kenapa banyak orang di industri ikan itu nggak kaya-kaya? Jawabannya bukan karena mereka malas. Justru kebalikannya ya. Mereka bekerja sangat keras sekali, setiap hari bangun pagi, cek air, kasih pakan, pantau kesehatan ikan, sampai memasuki masa panen. Secara teknis memang tidak ada yang salah ya, tapi pertanyaannya, kalau semua sudah benar, kenapa hasilnya tetap tidak ada lonjakan? Berarti yang perlu kita selidiki itu bukan cuma dari sisi kolam ya. Coba geser sedikit sudut pandangnya. Selama ini, kalian fokus hanya di bagian produksi. Jarang benar-benar memikirkan posisi kalian di rantai ekonomi atau di rantai penjualan. Dan memang kenyataannya begitu ya. Kebanyakan pembudidaya ikan menjual hasil panennya itu ke pengepul. Bukan berarti jual ke pengepul itu keliru ya. Dengerin dulu nih. Pengepul itu bagian dari rantai distribusi. Mereka dibutuhkan terutama untuk para pemula ya. Biasanya pemula memang disarankan untuk fokus dulu menguasai teknik budidaya. Dan untuk urusan penjualan ini dipercayakan saja ke pengepul. Akan tetapi, kalau teknik budidayanya ini sudah dikuasai dengan sempurna, sudah stabil, sudah konsisten panen, maka kalian itu sudah waktunya untuk melangkah. Jangan terus-menerus bergantung pada satu jalur. Kalau kalian selamanya bergantung hanya jual ke pengepul, kalian tidak punya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kenapa bisa begitu? Karena pengepul itu merupakan seorang perantara. Dia bukan pembeli akhir. Dia beli ikan dari kalian, ya kan? Lalu dia jual lagi ke pelanggan yang sebenarnya atau pelanggan aslinya. Artinya apa? Artinya margin terbaik itu bukan ada di tangan kalian. Kemudian selain itu, posisi kalian juga lemah ya. Sewaktu-waktu harga itu bisa ditekan. Dan kalau kalian mencoba untuk mempertahankan harga, kalian sendiri yang akan kebingungan. Karena ikan sudah masuk ukuran panen, kalau ditahan, pakannya jalan, biayanya nambah, resikonya juga makin panjang, dan akhirnya apa? Akhirnya kalian yang akan menyerah duluan, dan siklus itu akan terus berulang. Lalu kemudian apa solusinya? Coba pikir pakai logika. Pengepul itu bisa punya pelanggan tetap, padahal dia nggak punya kolam loh. Dia juga nggak punya ikan sebenarnya. Dia hanya punya sebuah jaringan. Sedangkan kalian yang punya ikan, kalian yang produksi ikan itu sendiri, tapi kenapa kalian tidak percaya diri untuk mencari pelanggan sendiri? Susah. Kenapa sebelum mencoba sudah bilang susah? Atau baru ditolak 1-2 kali, langsung menyerah? Padahal pengepul saja, dia bisa membangun relasi. Artinya, secara logika, kalian juga harusnya bisa dong. Hanya saja mungkin belum terbiasa, karena kalian sudah terbiasa nyaman di produksi. Dan disitulah bedanya orang yang stagnan dengan orang yang naik level. Orang yang stagnan, dia hanya fokus setiap hari di kolam. Dengan orang yang naik level, dia mulai keluar dari kolam. Mereka mencari pembeli asli, ya kan, seperti rumah makan, seperti restoran, ya kan, seperti catering atau pasar-pasar tetap lainnya. Nah, di sini bukan berarti saya menyarankan kalian langsung berubah total secara besar-besaran ya. Cobalah mulai dari bangun satu pelanggan, satu aja dulu. Karena begitu kalian
punya satu pelanggan asli, kalian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perantara. Dan disitulah posisi tawar kalian bisa berubah. Nah, kemudian ada yang protes lagi nih. Tapi Bang, saya sudah praktek begitu kok. Saya budidaya iya, jual ikannya sendiri iya, bahkan saya juga jadi pengepul juga, ngambil ikan dari banyak pembudidaya. Artinya apa? Artinya kalian sudah produksi, sudah punya jalur, bahkan sudah main skala distribusi. Tapi pertanyaannya, apakah itu langsung otomatis bikin naik kelas? Belum tentu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke problem yang kedua. Masalah kedua ini bukan lagi soal kalian ini jualnya ke siapa, tapi soal arah dan skalabilitas. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Banyak pembudidaya itu sebenarnya sudah mulai mendapat margin yang lebih besar. Sudah tidak bergantung sama pengepul, sudah punya pelanggan sendiri, dan omsetnya pun naik secara drastis ya. Tapi kenapa tetap masih belum ada lonjakan? Karena setiap kali pemasukan kalian naik, biasanya akan diikuti dengan gaya hidup yang naik ya. Baru ada untung sedikit, kredit motor baru, kredit mobil baru, pengeluaran membesar, standar hidup naik ya kan. Secara manusia sih itu wajar ya. Tapi bagi seorang perintis bisnis, itu merupakan sebuah kesalahan besar. Karena keuntungan besar itu bukan untuk dinikmati dulu. Jadikanlah keuntungan itu sebagai bahan bakar untuk bertumbuh. Kalau marginnya naik, tapi tidak dialokasikan untuk suatu pertumbuhan dalam usaha, maka usaha kalian akan jalan di tempat. Bahkan untuk jangka panjang, ini bisa mengalami kebangkrutan. Coba pikir, kalau misalkan tahun ini kalian mendapatkan untung 300 juta. Nah, jika 300 juta itu habis untuk hal-hal yang konsumtif, maka di tahun depannya nanti, ya kan, posisi kalian itu tetap akan sama. Bahkan sebenarnya itu mengalami kemerosotan ya, karena tergerus oleh inflasi. Tapi kalau 300 juta itu dipakai untuk nambah kolam lagi, otomatis produksi pun akan naik. Potensi panen kalian akan naik. Skalanya ini sudah berbeda ya. Di tahun depan skala kalian ini sudah berbeda. Inilah bedanya orang yang sekedar dapat uang dengan orang yang membangun sebuah aset. Banyak orang yang fokus hanya mencari keuntungan yang besar saja, tapi sedikit yang fokus untuk memperbesar kapasitas. Padahal di industri ini, yang bikin kaya itu bukan satu kali untung besar, tapi akumulasi kapasitas produksi. Seperti tambah kolam, tambah populasi, tambah jalur distribusi, perluas jangkauan pasar. Nah, itu yang bisa bikin kalian naik kelas. Masuk akal kan? Kemudian muncul nih pertanyaan lagi. Terus bagaimana Bang cara untuk mengatur alokasi keuntungan yang benar? Terus kemudian berapa persen nih untuk reinvest di bisnis sendiri? Berapa persen untuk operasional? Berapa persen yang aman untuk dinikmati? Bagaimana tambah kolam tanpa bikin cash flow menjadi seret? Bagaimana cara naikin produksi tanpa bikin resiko membesar? Nah, ini semua sudah masuk ke teknis manajemen ya, dan juga strategi untuk bertumbuh. Dan itu tidak bisa dijelaskan hanya garis besarnya saja. Makanya pembahasan detail tentang bagaimana mengelola margin, bagaimana mengalokasikan keuntungan untuk ekspansi, bagaimana membangun pertumbuhan yang sehat dan terukur, akan kami bahas lengkap di modul kelas budidaya yang segera dirilis di channel YouTube Sonale Group. Kalau kalian benar-benar ingin naik kelas, bukan cuma dapat uang lalu kemudian habis, pantengin terus progres dan perkembangannya ya. Jangan lupa follow dan subscribe Pesona Lele Group. Ikuti terus perjalanan kami dari kolam menuju kesuksesan yang nyata. Pesona Lele Group, real progress, real success. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.